Selamat siang, saya Winda Lestari. Di sini saya sedang bersama dengan Dr. Lydia. Beliau merupakan salah satu dokter di rumah sakit terkenal di Tangerang. Selamat siang, Dr. Lydia. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk bersama kami Happy Dream. Di sini begitu banyak pertanyaan dari customer kita mengenai penyakit yang sedang booming saat ini, yaitu virus corona. Nah, menurut dokter, gimana pendapat dokter untuk kondisi yang ada saat ini? Sebenarnya gini, virus corona sendiri ini kita mesti tegaskan bahwa virus ini virus yang baru dan berbahaya karena banyak sekali yang masih menganggap remeh tentang virus corona sendiri. Jadi kita tegaskan kembali bahwa virus corona ini berbahaya. Kemudian ilmu untuk virus corona sendiri terus up to date. Jadi kita bilang hari ini bisa A, besok bisa B. Jadi terus tenaga medis pun terus memperdalam. Nah, virus corona sendiri ini menyerang berbagai macam organ-organ kita, terutama saluran nafas. Jadi kalau saya menyimpulkan tentang virus corona, saya simpulkan bahwa virus ini berbahaya. Kalau kamu ada gejala, cepet-cepet cari tenaga medis, jangan malah ke tetangga-tetangga gitu. Dan untuk update yang sekarang, yang terbaru dari WHO atau gimana gitu, dok? Oke. Nah, kalau dari WHO sendiri yang terbaru sekarang, terakhir ini kan disebutnya bahwa virus corona ini menularnya lewat air liur. Jadi kalau kita ngobrol atau kita deketan, pokoknya dari air liur kita muncrat kemana, nah barang itu akan terkontaminasi. Jadi begitu kita sentuh, kita pegang area kita, itu bisa nular. Dan dia masuknya kan lewat mukosa. Mukosa itu kayak mata, hidung, mulut, telinga. Nah itu sering sekali kita kontak. Jadi kadang kita udah nggak sadar tuh, benerin kacamata, benerin ini, benerin itu. Jadi itu. Terus kemudian yang terbaru dari WHO adalah dia ternyata sekarang bisa lewat udara. Jadi kayak di AC, kita lama di AC, terus kita ke mall, terus atau enggak kita meeting di ruangan yang tertutup, itu pun bisa. Jadi sangat-sangat perhatikan sirkulasi udaranya, itu mesti ada open space, nah itu mesti. Terus untuk gejalanya gimana, dok? Gejala untuk orang-orang yang terkena virus corona kayak gitu? Nah, kalau gejala ini paling pasti ada sesak. Demam ini sometimes iya demam, sometimes enggak. Sometimes tuh kadang-kadang lah ya, kadang-kadang dia demam, kadang-kadang enggak. Kenapa sih bilang kadang-kadang? Karena dia demamnya nggak selalu tinggi. Orang selalu mikirnya, oh demam itu kalau 38 derajat itu baru demam. Nah ternyata si corona ini demamnya bisa cuma kayak 37,5. Jadi kayak rasanya sumeng-sumeng ya, anget-anget doang gitu ya. Nah kayak gitu. Terus dia sesak pasti. Nah karena dia sesak, otomatis dia jadi batuk karena dia tarik napas batuk. Tarik napas batuk, tarik napas batuk. Nah jadi paling sering itu pilek itu relatif, tidak mesti dia pilek, tidak harus dia pilek, tapi rata-rata pasti sesak, pasti batuk. Kenapa? Karena dia saluran nafas kan. Iya. Lalu menurut dokter gimana cara kita agar bisa terhindar dari virus corona? Ya. Nah cara seperti yang dianjurkan pemerintah juga, satu, rajin-rajin cuci tangan. Sesering mungkin cuci tangan, ketemu air mengalir itu jauh lebih baik. Kalau nggak ketemu ya pakai hand sanitizer yang alkoholnya minimal 70%. Terus kalau itu sudah dilakukan, masker jangan lupa. Nah masker ini banyak yang sering salah pengertian. Oh satu masker dipakai, jadi disimpan di tas. Besok dipakai lagi, nggak dicuci itu ya. Nah sebenarnya tuh satu masker kalau bisa 3-4 jam diganti. Ya jadi kadang kita ngomong, pasti kan muncrat-muncrat dong ke sana ya, ada liurnya lah ya ke masker. Nah itu sebenarnya mesti diganti. Jadi 3-4 jam mesti ganti. Terus melepas masker itu juga penting. Banyak yang suka taruh di dagu. Banyak yang suka taruh sembarangan. Nah itu sama aja. Kita kan taruh sembarang, nah nulernya dari masker itu malahan gitu. Terus sekarang ya bisa pakai face shield. Face shield tuh yang kayak topi yang ada kacanya ya. Nah itu boleh pakai itu. Terus kemudian jaga jarak. Kalau bisa jangan pergi-pergi, di rumah aja. Sebisa mungkin. Ya kita sekarang ini kalau virus corona ini ya kita bisanya melindungi diri kita dan orang-orang sekeliling. Karena kita maksain orang untuk mau peduli seperti kita peduli kan nggak mungkin. Jadi ya sebisa mungkin kita yang aware. Terus Makanan jangan lupa, makanan mesti yang gizi seimbang. Gizi seimbang tuh
pilih deh pokoknya yang bernutrisi, jangan yang makanan cepat saji. Iya. Ya, terus tidur cukup, olahraga. Nah, olahraga juga penting. Banyak orang pikir, oke, saya olahraganya ngumpul. Ya, jadi senam nih, ngumpul tempel-tempel. Nah, itu sama aja gitu ya. Jadi olahraga juga perhatiin, mesti tetap jaga jarak, mesti tetap pakai masker, mesti jangan pegang-pegang muka, pegang-pegang telinga, hidung segala macam. Nah, itu mesti diperhatiin, cuci tangan mesti sering-sering gitu. Paling tidak harusnya protokol kesehatan ya dok ya harus kita terapkan kayak gitu. Nah di sini dok kan banyak tuh pasien yang istilah kata tanpa gejala ya kan, itu gimana dok? Nah ini bagus nih, yang tanpa gejala ya. Tanpa gejala itu banyak orang pikir saya sehat kan, ya saya sehat tapi ternyata dia bisa menularkan orang lain kalau dia udah ada virusnya gitu. Ini satu-satunya cara kita ngecek adalah dengan pas lagi swab test itu yang dicolok ke dalam itu untuk cek, rapid test sama ronsen atau CT scan. Nah paling biasanya kalau orang nggak ada gejala nggak mau ngecek nih, nggak mungkin dok tiba-tiba dok saya mau ngecek ya saya ada corona apa enggak gitu ya, itu jarang banget. Nah oleh sebab itu karena kita nggak tahu kita ada virus apa tidak, jadi alangkah baiknya kalau kita merasa sehat kita harus jaga kekebalan tubuh kita kan. Jadi mesti naikkan imun, naikkan daya tahan tubuh kita. Satu boleh makanan yang bergizi tadi, mau vitamin ya boleh minum vitamin. Nah kalau saya lebih pilih yang alami. Nah alami itu gimana? Nah kalau sekarang ini kan ilmu makin update, ilmu tambah canggih, Happy Dream itu salah satu menjadi pilihan. Kenapa? Karena Happy Dream ini dia dari teknologi yang dia punya dari Korea, itu dia meningkatkan suhu badan kita. Nah, dengan meningkatkan suhu badan kita, itu kan secara ilmuwan, secara yang sudah diteliti yang ada, ternyata 1 derajat kenaikan suhu badan kita itu meningkatkan 5 kali kekebalan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bisa naikkan kekebalan kita tanpa minum obat-obatan, ngapain kita mesti minum obat-obatan? Vitamin termasuk obat ya. Gitu. Jadi ngapain kita mesti minum vitamin, minum ini kalau kita dengan pakai si matras Happy Dream aja, dengan si batu germanium itu, nah itu dia bisa naikin kekebalan kita. Ya jauh lebih baik kita milih yang alami kan, tinggal kita pakai di rumah. Sekarang kan apalagi banyak yang stay at home, nah itu bisa pakai. Jadi kamu cuma invest, cuma beli satu, and then kamu di rumah ada anak, ada orang tua, nah itu kan bisa pakai ya gitu. Oh iya betul sekali dok.